Kembali di Metro Siang, pemirsa, sebagai kado peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membentuk koperasi buruh hingga membangun fasilitas pendukung perempuan dan ibu bekerja di sejumlah kawasan industri di Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan para buruh. Tak hanya wacana, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berupaya menyejahterakan para buruh melalui gagasan koperasi buruh. Koperasi buruh ini sudah memiliki akta pendirian, pengesahan badan hukum, dan peresmian kantor koperasi. Tak hanya itu, Gubernur Lutfi juga menginstruksikan agar barang-barang yang dijual adalah bahan pokok yang benar-benar dibutuhkan buruh serta dipastikan jauh lebih murah karena didatangkan langsung dari produsen tanpa melalui pihak ketiga. Koperasi buruh jadi model anyar, pola menyejahterakan buruh di Jawa Tengah dan akan segera diduplikasikan. Diharapkan kesejahteraan dan taraf hidup para buruh dapat meningkat. Saya atas nama Gubernur dan seluruh wilayah tempat kita, kami pengen menggandeng buruh apa yang kita berikan untuk mereka. Di antaranya adalah kita berikan fasilitas koperasi buruh. Koperasi ini adalah dari buruh, untuk buruh, dan dimanfaatkan untuk masyarakat buruh di sekitaran kawasan. Ini baru satu dan ada beberapa tempat lain yang akan kita lakukan. Salah satu perwakilan buruh, Sugianto, mengapresiasi koperasi buruh karena akan benar-benar bermanfaat menumbuh kembangkan ekonomi di kalangan pekerja. Dari kalangan buruh kami khususnya di Kota Semarang sangat-sangat merespon dengan adanya koperasi buruh Jawa Tengah. Artinya nanti bisa menumbuh kembangkan ekonomi di kalangan buruh pekerja. Sangat-sangat terbantu. Selain koperasi buruh, Gubernur Lutfi juga meresmikan 3 fasilitas Human Center yang berpihak nyata pada kesejahteraan buruh di kawasan ekonomi khusus Industropolis Kota Batang, yakni daycare, ruang perlindungan pekerja perempuan dan ruang laktasi, hingga Masjid An-Nahl yang berkapasitas hingga 2.400 jemaah. Terkhusus untuk daycare yang dibangun tepat di area rusun, menjadi bukti empati bagi ibu pekerja agar merasa tenang karena buah hatinya diasuh di tempat aman dan terpercaya, di mana Yayasan Ibunda dipercaya sebagai pengelola sebagai bentuk CSR yang memperkuat prinsip ESG dan inklusivitas. Menurut Gubernur Lutfi, KEK Batang memberi harapan bahwa industri masa depan bisa adil, spiritual, dan manusiawi. Kita sudah siapkan sebentar lagi daycare. Jadi bagi masyarakat buruh atau karyawan yang mempunyai keluarga, bapaknya kerja, ibunya kerja, atau bapaknya kerja, ibunya tidak sempat menitipkan anaknya, kita sudah membuat surat edaran agar di beberapa perusahaan harus menyiapkan daycare untuk penitipan anak. Diketahui dari total 7.008 pekerja di kawasan ini, 53%-nya adalah perempuan. Karenanya, fasilitas ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan real dari para buruh. Buruh wanita menurut saya penting karena merupakan mitra kerja yang kita anggap sangat produktif karena fokus mereka kalau kerja. Cuman di rumahnya ada PR, punya anak masing-masing. Nah, selama ini kita tahu ya, mungkin media juga udah banyak cerita ke kasus yang kemarin itu kan, ditinggal anaknya, nggak terawat malah jadi korban. Hari Buruh tahun ini bertemakan May Day is Collaboration, yang memiliki makna penggabungan, kolaborasi maupun kerjasama antara 3 pihak, yakni buruh, pengusaha, dan pemerintah. Peringatan May Day kali ini juga tepat dengan Jawa Tengah yang kick-off atau memulai pembangunan terstruktur dalam 5 tahun ke depan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.